Halo para pengurus, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Edward. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan sesi yang kedua, yaitu dalam LKMM untuk materi Financial Management, yaitu adalah unsur dasar keuangan. Kenapa ini penting untuk dijelaskan? Sehingga kita itu harusnya mengetahui apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari unsur keuangan itu sendiri. Kalau kita melihat atau kita membaca dari berbagai macam literatur, untuk unsur dasar keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah expenses atau biaya-biaya, atau biasa juga dikatakan pengeluaran, atau faktor-faktor yang akan kita keluarkan untuk memenuhi apa yang kita inginkan atau yang direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah income, atau bisa juga dikatakan revenue, atau pendapatan, atau penerimaan. Dua hal ini akan sangat identik dengan yang disebut dengan unsur dasar keuangan. Saya akan jelaskan yang pertama terkait dengan expense. Kalau kita mendengar istilah expense, artinya ada sesuatu pengorbanan ekonomis yang akan kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa yang dikeluarkan itu identik dengan uang. Jadi kalau kita lihat sumbernya adalah dari kita, dalam hal ini bisa dari individu atau dari organisasi, akan mengeluarkan sejumlah uang. Yang berikutnya itu adalah income. Income berarti berkebalikan dengan expense atau dengan biaya. Artinya kita secara individu atau secara organisasi menerima dalam hal ini adalah uang dari eksternal, ya, bisa saja dalam bentuk sponsor, dalam bentuk penjualan barang atau garage sale, atau donasi atau lainnya. Yang diharapkan income tersebut termasuk yang seperti di sesi yang pertama yang saya jelaskan adalah dari income dari apa yang kita simpan dari event yang sebelumnya yang kita jalankan. Diharapkan income nanti mampu memenuhi segala biaya-biaya atau beban-beban yang direncanakan oleh sebuah event. Yang berikutnya ada istilah selain istilah unsur dasar keuangan yang ada income dan expense. Yang berikutnya itu adalah surplus dan defisit. Kita di sini tidak menggunakan istilah profit atau loss karena konsep organisasi kemahasiswaan itu adalah organisasi non-profit atau tidak berdasarkan profit atau non-profit oriented. Sehingga secara istilah kita menggunakan surplus untuk menggantikan istilah profit dan defisit untuk menggantikan istilah loss. Kapan suatu kondisi dikatakan surplus? Kondisi dikatakan surplus apabila income itu lebih besar daripada expense. Artinya, apa yang kita dapat itu lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Itu dikatakan budget surplus. Berkebalikan dengan istilah yang satunya adalah budget defisit atau defisit. Kapan suatu kondisi dikatakan defisit? Apabila income atau apa yang kita dapat itu lebih kecil dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan. Sehingga di situ muncul defisit. Pertanyaannya, apakah defisit itu diperbolehkan terjadi atau tidak? Jawabannya adalah tergantung kondisi di lapangan pada saat event tersebut dilakukan. Kalau kita belajar terkait dengan pengelolaan atau pencatatan, defisit itu terjadi identik dengan istilahnya bisa unfavorable atau yang tidak menguntungkan atau favorable atau menguntungkan. Defisit bisa terjadi apabila defisit yang sifatnya bisa terjadi apabila di kondisi di lapangan terjadi pengeluaran yang dimana kondisi tersebut tidak bisa diprediksikan di awal.
Contoh, misalkan sebuah organisasi pergi untuk melakukan kegiatan, misalkan di luar kota, di mana pada saat kegiatan tersebut berjalan, ada sekian orang sakit, sehingga mengharuskan sekian orang tersebut untuk dirawat di rumah sakit. Pada saat dirawat di rumah sakit akan muncul biaya atau expense, sehingga mau nggak mau harus dikeluarkan. Padahal biaya tersebut tidak ada dalam budget yang telah disusunkan di awal, tetapi harus tetap dikeluarkan. Nah, itu diperbolehkan. Karena tidak mungkin orang yang sakit tetapi kita biarkan atau kita tidak masukkan ke dalam rumah sakit. Jadi, karena ada pembengkakan biaya tersebut ya yang unpredictable sehingga menyebabkan defisit, dan itu diperbolehkan. Terus bagaimana pengelolaannya? Itu nanti disampaikan biasanya pada saat pencatatan atau penulisan evaluasi kegiatan. Bahwa di kegiatan tersebut terjadi defisit karena kondisi apa? Itu silakan dijelaskan. Atau silakan ditulis dalam laporan pertanggungjawaban. Kalau kita melihat sebenarnya aliran uang itu bisa diumpamakan sebagai aliran air. Artinya, diibaratkan ada sebuah gelas yang kita siapkan dan akan kita isi dengan sejumlah air. Di saat gelas bagian dasar dari sebuah gelas dipecahkan, maka akan banyak air yang akan keluar. Air yang akan keluar itu dari dasar gelas tersebut kita asumsikan sebagai kebutuhan dasar hidup. Yang saya sebutkan yang sebelumnya adalah kebutuhan primer, yang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita penuhi. Makan, minum, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pengeluaran yang kedua yang kita asumsikan adalah hutang. Kita nggak bisa pungkiri ada beberapa hal, misalkan dalam hal pelaksanaan kegiatan menggunakan uang dari pribadi pengurus atau aktivis atau anggota, dan itu harus dicatat sebagai hutang oleh Dewan Pengurus Inti dari sebuah event atau Dewan Pengurus Inti dari sebuah organisasi, dan itu harus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Prinsip tersebut juga mengikuti prinsip dasar dari sebuah korporasi. Artinya, di saat sebuah korporasi itu akan kolaps atau bangkrut, korporasi atau perusahaan akan melakukan penjualan aset atau lelang aset, sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan fresh money, di mana fresh money atau uang yang dihasilkan tersebut haruslah pertama kali dikeluarkan untuk membayar hutang perusahaan. Begitupun di dalam sebuah organisasi. Tetapi bukan berharap atau bukan berarti organisasi tersebut akan tutup, sama seperti ilustrasi yang tadi. Yang ketiga yang harus diperhatikan pengeluarannya adalah tabungan. Tabungan di sini seperti yang di materi sebelumnya yang saya istilahkan dengan dana yang disimpan oleh organisasi. Yang berikutnya, alokasi yang berikutnya adalah tabungan yang sifatnya non-rutin. Artinya mungkin setiap organisasi melakukan penjualan barang gitu ya, kemudian mendapatkan donasi dari eksternal, dan itu harus di-keep oleh organisasi itu sendiri. Sekian materi yang kedua. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih.